bersama Jurnal Semestri dengan NIM 50200. Kita akan interview di SDIT Raudatul Jannah. Ayo ikut dengan saya untuk menemui narasumber saya. Sebelumnya nih, perkenalkan saya Jurnal Semestri ini ya. Jadi mahasiswa dari Universitas PGS Nupari, prodi PGSD. Nah di sini mau minta bantuan dari ini. Kami kan ada mata kuliah atau akun ya. Nah tugasnya interview guru SD. Nah di sini saya memilih SD Raudatul Jannah. Nah bisa nggak kami jadi narasumber saya? Iya, nggak apa-apa. Silakan duduk. Bisa mau kenalan sama orang itu dulu? Baiklah. Perkenalkan, nama saya Reka Setiana. Saya berasal dari sekolah Raudatul Jannah. Sini peran saya sebagai wali kelas 5. Nah, jadi di sini saya mau berbicara dari ini untuk menjadi narasumber saya. Apakah di sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Untuk sekolah Raudatul Jannah itu menerapkan kurikulum 2013. Sejak kapan di sekolahan Raudatul Jannah ini menerapkan kurikulum 2013? Sebenarnya saya kurang tahu karena saya baru masuk itu sudah menerapkan K13, jadi kurang tahu. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 ini? Harapannya sih kalau dari dari gurunya berharap peserta didik jauh lebih aktif dari sebelumnya. Mereka bisa mencari informasi sendiri, mereka bisa mandiri dalam mengerjakan tugas, PR, ataupun tugas-tugas lain yang diminta oleh guru. Apakah ada kendala yang ditemui saat menerapkan kurikulum 2013 ini? Kendalanya sendiri itu sebenarnya ada dari siswanya ya, karena kurikulum 2013 itu menuntut anak untuk aktif, di mana pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah dari situ kendalanya anak yang belum aktif tadi kita mendorong dia supaya dia bisa mengikuti seperti teman-temannya yang lain. Bagaimana cara Umi untuk menyeimbangkan siswa antara siswa yang cepat dengan siswa yang lambat? Menyeimbangkannya gini, kalau misalnya anak itu sudah paham atau anak yang belum paham itu kita kasih waktu tambahan gitu. Kita panggil atau kita kasih waktu tambahan untuk menjelaskan sedikit hal-hal yang belum dia ketahui, jadi tidak mengganggu waktu anak yang lain gitu. Kalau untuk les kayak itu ada nggak dari Umi pribadi gitu? Kalau pribadi ada, tergantung siswanya ya, tergantung siswanya mau minta les atau enggak. Nah, di Indonesia kan beberapa tahun terakhir ini kan mengalami serangan dari virus COVID gitu ya. Apakah di sekolah ini juga menerapkan kurikulum darurat? Pada pembelajaran daring kemarin itu memang menerapkan kurikulum darurat. Iya. Nah, dalam menerapkan kurikulum darurat itu apakah ada kendala? Sejauh ini kendalanya mungkin ada di masing-masing ya kendalanya. Misalnya ada anak-anak yang nggak nyimak grup, atau kalau dari pribadi gurunya itu udah berusaha misalnya mengasih video pembelajaran, ngasih apa gitu di grupnya, tapi kalau kendalanya itu paling anak-anak nggak nyimakin grup gitu. Nah, dalam kurikulum darurat ini itu kan sebenarnya secara daring ya. Apakah komunikasi antara guru dan wali murid itu berpengaruh? Komunikasi antara guru dan wali itu sangat berpengaruh karena kita nggak bisa ngehandle anak dari jauh, maka yang bisa ngehandle anak di rumah itu cuma orang tuanya gitu, orang-orang terdekatnya. Jadi kalau kita komunikasi dengan walinya atau orang tuanya, kita bisa mengetahui sebatas mana ya belajar,
kesulitannya di rumah apa aja. Karena kalau kita nanya sama siswanya itu agak susah mungkin. Nah, jadi kita langsung tanya ke walinya aja. Nah, ini kan di Raudatul Jannah sekarang kan menerapkan kurikulum 2013 ya. Sesuai tidak Mi? Kurikulum 2013 ini dengan kebutuhan siswa yang ada di sini? Kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa karena lebih menuntut aktif gitu. Nah, Umi kan baru di sini ya. Pas Umi di sini, Umi juga pernah menerapkan kurikulum darurat. Karena saya waktu COVID itu bukan guru kelas ya, karena saya dulu guru mapel aja, jadi kayaknya saya belum menerapkan. Iya, karena sebatas ngajar mapel gitu. Nah, Umi kan cuma sebatas mapel ya. Itu menurut Umi sesuai tidak Bi, dengan kebutuhan siswa, apa kurang? Perbedaannya kalau tatap muka sama daring itu lebih cepatnya tatap muka ya. Pasti ada lah yang kurang dari kurikulum daruratnya, dari cara ngajarnya juga, karena terkendala kita nggak tatap muka. Jadi Bagaimana kesiapan Umi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? kesiapannya kita menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP dan lain sebagainya untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, bagaimana proses pembelajaran di dalam kurikulum 2013 ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, di mana pusat pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi siswa disuruh gali informasi, mereka disuruh bertanya, literasi, mengamati. Gitu. Apakah ada perbedaan di antara sekolah ini dengan sekolah lain? Ada perbedaannya karena background sekolah ini sekolah Islam dan sekolah Sunnah. Jadi ada beberapa materi di sini yang nggak diajarkan dan ada beberapa hal atau kegiatan yang juga nggak diajarkan di sini. Beda dengan sekolah lain. Gitu. Bagaimana interaksi antara guru dengan siswa selama kegiatan belajar berlangsung? Interaksi antara guru dengan siswa cukup baik. Dimana gimana guru itu sebagai pendamping mereka belajar gitu. Kalau mereka nggak paham ya mereka nanya sama guru. Guru juga sebagai fasilitatornya gitu. Kalau tadi kan nih interaksi antara guru dengan siswa. Sekarang kalau misalnya bentuk interaksi guru sama guru bagaimana? Bentuk interaksi guru sama guru terjalin sangat baik ya. Misalnya kita lagi butuh bahan ajar gitu, kita lagi butuh materi ya kita sharing, diskusi, atau ada materi yang mungkin guru-guru lain nggak tahu gitu. Jadi saling tanya. Karena kita guru juga kan pasti butuh ilmu baru kan, jadi interaksi antara guru sesama guru itu sangat penting. Menurut Umi, apakah kurikulum 2013 ini mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Sejauh ini sih insya Allah mampu meningkatkan ya. Alasannya? Mana ya? Ya tadi di dalam K13 kan anak-anak guru itu bukan hanya jadi yang di depan, tapi sekarang anak-anak itu bisa menggali informasi sendiri, bisa mereka menganalisis masalah sendiri. Jadi mereka bukan hanya berpacu pada gurunya aja, mereka juga bisa mencari dengan keinginan mereka sendiri gitu. Mereka jauh lebih aktif dari yang sebelumnya.
Apakah ada kendala yang dirasakan Umi dalam pelaksanaan 2013? Kalau misalnya ada nih, bagaimana cara Umi mengatasinya? Kendalanya itu apa ya? Mungkin ada, tapi tertutupi kayak gitu. Nah, karena apa ya? Karena prosesnya lancar sampai sekarang. Masih bisa terjalan Iya. gitu ya. Nah, apakah sebelum mengajar Umi mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Sebelum belajar kami memang mempersiapkan semuanya kayak RPP kan, itu kan penting kan sebelum belajar. Tapi sebenarnya kalau di sini kami nggak pakai setiap hari, mungkin bisa per minggu atau di awal saja. Contoh dari program tahunan dan program semester itu seperti apa? Ya, kalau program tahunan kayak UAS, UTS gitu ya. Terus ada juga kalau di sekolah ini ada setiap tahun tuh ada manasik haji. Terus kalau misalnya setiap tahun tuh ada juga wisuda tahfiz gitu. Jadi anak-anak itu ya banyak sih programnya di sini. Apakah yang Umi ketahui tentang silabus? Silabus itu rancangan kita atau gabungan dari perencanaan. Bisa termasuk ke RPP. Apakah manfaat dari silabus? Manfaatnya kita pembelajarannya bisa semakin terarah karena adanya silabus. Manfaat silabus dan RPP itu sama? Beda. Kalau RPP dia kegiatan kita belajar mengajar itu ada tersusun di dalam RPP rancangan kita. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Kalau kami mempersiapkannya itu pas awal tahun ajaran baru itu sudah kami siapkan semua silabus, RPP dan lain sebagainya, itu disiapkan di awal tahun. Apakah Umi membuatkan silabus dan RPP itu secara mandiri atau sesuai dengan sekolah atau gimana? Karena di sini backgroundnya berbeda ya, karena jadi buat sendiri gitu. Biasanya referensinya dari mana? Referensinya kita cari dari Google, kita cari ya. Terus kita editing sendiri, kita rangkai sendiri, jadi sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah ini. Dalam silabus RPP gitu, apakah ada yang seperti boleh atau tidak itu seperti mengoreksi itu? Maksudnya gimana? Dalam pembuatan silabus RPP ya, misalnya sudah selesai nih, apakah ada yang membimbing, yang mengoreksi? Iya, itu tugasnya kepala sekolah. Biasanya sebelum kami bikin itu atau sesudah kami bikin itu kami bimbingan dulu. Bukan hanya itu, juga kalau misalnya soal mau UAS, mau UTS itu wajib bimbingan. Jadi harus ada bimbingannya dulu, jadi nggak langsung gitu. Bagaimana Umi memasukkan unsur dari kurikulum 2013 itu ke dalam silabus dan RPP? Ya kayak anak-anak kan berpusat pada siswa, anak-anak itu banyak literasinya sebelum belajar. Itu di RPP kan kita minta anak itu untuk PPK, religius berdoa, terus mengamati, membaca, itu kan termasuk dalam K13 semua. Apakah ada kesulitan dalam Umi membuat silabus RPP sendiri? Kesulitannya itu mungkin dari memilih bahan ajar, memilih materi yang harus diajarkan. Karena kan di sini kan nggak semua materi itu harus diajarkan. Jadi kita harus memilih bahan dan materinya yang tepat sesuai dengan background sekolah ini. Nah, kalau untuk lebih jelas nih ya, cara Umi memadukan unsur dari kurikulum 2013 itu ke dalam silabus dan RPP itu seperti apa nih? Biar satu sebetulnya unsur-unsurnya tadi. Biar satu ya. Gimana dari rancangan RPP itu, misalnya di situ ada tugas project gitu kan,
di situ ya kita minta anak itu untuk membuat sesuatu yang baru. Apakah dalam pembelajaran yang telah dibuat Umi kan sudah dirancang silabus EPP di awal tahun itu sesuai saat Umi mengimplementasikan saat mengajar? Kadang ada yang kurang. Kalau misalnya EPP yang sudah kita bikin, pas kita mau ngajar, kadang ada yang berbeda kan. Ada yang, aku mau nambah ini, jadi kita bisa edit lagi, kita bisa buat lagi gitu. Apakah Umi menemukan hambatan dalam pembuatan silabus? Kayaknya tidak. Tidak ada. Nah, yang lebih detail ya, yang Umi ketahui tentang RPP itu seperti apa? RPP itu kan rancangan pelaksanaan pembelajaran. RPP itu fungsinya mengarahkan kita agar proses pembelajaran itu terarah dan berlangsung secara baik. Jadi RPP itu di dalamnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa aja yang akan kita capai dari tujuan tersebut. Kemudian ada kegiatannya, ya kan? Kegiatannya, penilaiannya di sana. Jadi kalau kita ada RPP, kita ada patokan. Kita juga waktu yang kita gunakan itu efektif gitu, nggak terbuang. Walaupun kalau kita terjun langsung ngajar, memang ada beberapa yang kadang kelewat, kadang karena ada masalah di dalam kelas, kita selesaikan dulu masalahnya itu. Tapi kalau ada RPP, kita masih tetap terarah gitu. Apakah RPP yang Umi buat sesuai dengan kurikulum 2013? Iya, karena kita menggunakan K13, jadi kita harus buat sesuai dengan K13 seperti RPP 1 lembar sekarang ya. Apakah yang Umi lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Kalau di kelas 5 yang Ana lakukan itu pertama Ana cek kerapian, cek kebersihan, baris per baris supaya mereka bisa bisa baris-baris. Terus kita cek kebersihan seperti kita mengecek kukunya, mengecek seragamnya gitu. Sebelum memulai pembelajaran. Nah, saat pembelajaran berlangsung ya, model atau teknik pendekatan atau strategi yang sering Umi gunakan itu seperti apa? Ya, modelnya kayak kita diskusi, pernah kadang pakai model PBL, pakai model discovery. Kalau mereka tuh sering belajar kelompok gitu, pakai tanya jawab dan lain-lain, bisa kita terapkan. Apa saja buku yang menjadi pegangan untuk guru dan siswa saat pembelajaran? Kalau untuk sekarang kami pegang buku guru sama buku siswa, tapi kami juga kadang membuat bahan ajar sebelum mengajar. Seperti apa itu bentuknya bahan ajar? Ya, sebenarnya yang simpel aja sih, yang kita cari dulu materinya di Google, kita di buku lain, kita buat, kita print, ya udah kita ini untuk ngajar. Jadi pegangan aja sebenarnya. Media yang sering Umi gunakan saat pembelajaran apa nih? Kadang menggunakan media video pembelajaran, media konkret. Kadang kalau misalnya ada materi seperti lingkungan, ya kita langsung terjun ke lingkungan gitu. Kita mengamati langsung kadang gitu. Bagaimana seperti itu kan banyak nih media itu kan yang diperlukan nih. Nah, dari sekolah sendiri apakah sudah mendukung atau belum? Sebenarnya sudah mendukung, tapi kadang kan ada yang kurang kan. Ada yang kurang, kayak misalnya kita butuh ini di sekolah belum tersedia gitu. Jadi sebagai guru kita harus cari media lain gitu. Nah, aktivitas apa yang Umi lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kalau akhir pembelajaran biasanya kita mengevaluasi lagi, kita mengulang lagi materi yang sudah kita pelajarin, merefleksi maksudnya ya, kegiatan pembelajaran. Itu kadang di akhir pembelajaran juga saya kalau ada waktu juga memberikan penilaian yang ada tugas di buku gitu. Model penilaian apa yang Umi gunakan dalam pembelajaran? Penilaian kadang
penilaian tugas dan penilaian langsung. Selain tugas sama penilaian langsung tuh seperti apa nih? Ada yang lain? Penilaian tugas misalnya kita kasih mereka tugas, kita kasih nilainya, atau mereka ngerjain kegiatan di buku, kita beri nilainya, atau bisa juga dari penilaian sikap, setiap harinya itu ada penilaiannya. Kalau seperti project jadi ada. Itu nggak setiap hari, biasanya ada sepekan sekali atau sebulan sekali. Apakah Umi menemui hambatan dalam penilaian? Hambatannya itu paling untuk anak-anak yang nggak masuk sekolah, itu kan kita nggak bisa nilai itu, jadi kadang tinggalan nilainya. Ya, bagaimana nih cara solusinya? Iya, jadi kalau untuk anak-anak yang tidak sekolah atau tidak masuk, kadang berminggu-minggu, itu kita kasih tugas mau nggak mau. Jadi mereka ngerjainnya di rumah kadang, baru kita pas dia masuk sekolah kita nilai. Kapan saja Umi melakukan penilaian? Kadang di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, dan di akhir pembelajaran, tergantung kondisi dan situasinya. Apakah yang Umi ketahui dari kurikulum Paradigma Baru? Kurikulum yang berpusat pada proyek. Apakah Umi pernah mengikuti pelatihan atau seminar tentang Paradigma Baru? Kalau sejauh ini belum. Kalau nonton itu gitu. Pernah sih kita buka sosial media ya, kita lihat info terbaru, ada kurikulum baru gitu, kurikulum Paradigma ya. Pernah sih sekali-kali. Nah, Umi kan pernah ada info sekali gitu. Ada yang ingat nggak Umi? Kecuali itu kan Ya, perbedaan itulah. di antara kurikulum 2013. Ya dimana kalau kurikulum 2013 kan anak-anak tuh lebih aktif, berpusatnya pada siswa. Kalau yang ini, kalau Paradigma Baru dia berpusat pada proyek. Jadi anak-anak itu kalau untuk SD ya, kalau untuk SD sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, mereka itu menciptakan hal yang baru. Mereka itu sudah bisa membuat sesuatu yang baru gitu, yang berbentuk proyek. Apa harapan Umi di kurikulum Paradigma Baru ini? Ya, kurikulum harapannya itu ya, kalau misalnya nanti diterapkan, berharap anak-anak itu bukan hanya pandai dalam teorinya aja, tapi mereka juga pandai dalam praktiknya. Siap belum Bi untuk Paradigma Baru ini? Insya Allah siap. Terima kasih Umi ya sudah membantu saya, sudah bersedia menjadi narasumber saya. Saya pamit.